Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu makunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah saya pernah datang ke sini menjadi khotib Idul Adha di masjid ini, Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah Allah berkenan mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insyaallah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqomah berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, naudzubillah min dzalik. Ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mulia, di negara Swiss adalah negara termasuk terkaya di dunia. Penghasilannya adalah GDP yang tertinggi di Eropa. Rata-rata kurang ya Pak? Gini Pak ya. Oh ya, baik. Ya. Penghasilan orang Swiss itu rata-rata $100.000 per bulan. Kalau di kurs dengan duit Indonesia kira-kira 1,6 miliar sebulan. Tetapi angka bunuh dirinya itu terbesar di Eropa.
Rupanya physical happiness, kebahagiaan fisik, ada lagi kebahagiaan psycho happiness. Dia kan negerinya indah tuh Pak. Negerinya indah, landscape-nya bagus, tapi nggak membuat jiwanya bahagia. Karena mereka tidak punya spiritual happiness atau ruhiyah kalau dalam bahasa kita. Yang selanjutnya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di Amerika dan di Eropa itu ada yang namanya Klub 27 Bapak sekalian. Klub 27 itu bahasa sananya adalah 27 Club gitu Pak ya. 27 Club terdiri dari orang-orang pesohor terkenal yang mati di umur 27, bunuh diri di umur 27 Bapak sekalian. Mereka punya filosofi, sebelum penggemarnya melupakannya, mendingan dia duluan yang melupakan gitu Pak. Jadi umur 27 meninggal, diantaranya Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin, ya yang terakhir itu yang anak-anak kita tahu nih Pak, Kurt Cobain meninggal di umur 27, bunuh diri di umur 27. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mereka ini tidak tahu yang namanya 3 pertanyaan besar. Yang pertama, dari mana sebenarnya kita ini datang? Yang kedua, di mana kita ini sekarang? Dan pertanyaan ketiga adalah, kemana kita akan pulang? Alhamdulillah kita punya Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita punya Al-Quran yang memberikan kepada kita informasi tentang dari mana sebenarnya kita ini datang. Ada 5 alam yang harus dilalui dalam tahapan kehidupan manusia. Alam pertama adalah alam arwah. Yang kedua adalah alam rahim. Dan ketiga adalah alam dunia. Keempat adalah alam kubur. Dan kelima adalah alam akhirat. Alam arwah sudah kita lalui. Alam rahim sudah kita lalui. Alam dunia sedang kita jalani. Alam kubur next time. Alam akhirat next time. Keterangan tentang alam arwah.
Kelihatan full nggak Pak? Kelihatannya. Suratnya Al-Insan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atta 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am maskura. Bukankah telah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu dia belum bisa merupakan sesuatu yang bisa disebut. Jadi pada saat itu kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Mau dipanggil namanya Ustadz Mahroji, belum ada kepalanya, belum ada tangannya, belum ada kakinya, belum ada badannya. Kalau istilah anak sekarang, belum ada casingnya. Dipanggil Denny, belum ada kepalanya, belum ada mukanya, belum ada tangan, kaki, bodi, dan lain-lain, belum ada. Pada saat itu kata Allah, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, di surat Al-A'raf 172. Wa iz akhadza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian kepada mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Jadi dari rohnya Nabi Adam sampai Adam Jordan itu mengakui Allah Tuhan kami. Dari rohnya Obama sampai Osama itu sama Pak, menyatakan benar engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Ketika Cat Stevens, penyanyi Inggris, Morning Has Broken itu Pak ya, itu masuk Islam. Dia kan masuk Islamnya penyakit paru-paru, penyakit jiwa, penyakit segala macam. Akhirnya abangnya itu namanya David Stephen memberikan buku-buku, kitab-kitab suci, kasih Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dikasih kitab Weda, ada Rig Weda, ada Sama Weda, ada Yayur Weda, tidak membuat dia mengalami ketenangan jiwa. Dikasih lagi kitab suci Buddha, Tripitaka, juga sama. Akhirnya abangnya itu ada tugas ke Yerusalem. Di situ dia ketemu dengan orang yang menjual buku-buku, diantaranya adalah kitab suci Al-Quran dalam bahasa Inggris, The Holy Quran, diberikanlah kepada Cat Stevens itu.
Dia baca, dia baca, dibaca. Orang barat cara membacanya kan beda sama kita ya Pak. Dia membacanya dengan seksama, penelitian, evaluasi dan lain-lain, sehingga antarkan saya ke Bradford di Inggris, masuk Islam dia. Ketika dia masuk Islam, saya ini sebetulnya udah Islam dulu di alam arwah. Ini ayatnya, katanya dia tahu itu Pak, tahu-tahu dia kan. Terus sekarang hanya ibaratnya mengisi formulir ulang, kata dia gitu. Dan lucunya abangnya itu David Stephen sampai hari ini masih Kristen Anglikan Pak. Kristen Inggris kan Anglikan. Jadi hidayah itu tidak semua orang dikasih Pak ya. Innaka latahdi man ahbabta ya Muhammad. Bukan kamu yang memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad. Walakin Allah yahdi mayasya. Tapi Allah lah yang memberi hidayah pada orang-orang yang dipilihnya, disukainya. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memegang paspor dan visa surga nih Pak. Pegang terus sampai hari terakhir kita, pemberangkatannya nanti. Jangan dibuang, jangan dilupakan paspor dan visa itu. Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pegang itu Islam. Masya Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mulia, nah yang selanjutnya adalah alam rahim. Alam rahim, kita semua pernah in the cost di sini Pak. 9 bulan 10 hari. Ada yang kurang ya Pak, ada yang lebih. Alam rahim. Rahim itu kan nama Allah Pak, artinya alam penuh kasih sayang. Nggak kerja, nggak dagang, nggak bisnis, makan dapat, ya Pak, tidur gratis. Semuanya ini, pasokan makanan, ibu kita makan apa, kita makan. Ibu kita makan seblak, kita makan. Zaman itu belum ada seblak ya Pak ya. Zaman belum. Ibu kita makan nasi goreng, ya kan? Ibu kita makan bubur, ibu kita makan nasi padang. Datang semuanya kita disaring sama Allah dalam bentuk yang saripatinya itu Pak. Luar biasa, alam rahim. Di dalam juga mendapat rahim, kasih sayang. Di luar juga sama Pak. Contoh, waktu zamannya kita dulu naik bus Pak. Bapak-bapak pernah naik bus kan? Kan nggak tiba-tiba punya Fortuner. Harus proses naik bus dulu. Naik Merantama, Solo Bone Agung, Aji Wirya, Gamadi. Naik apa dulu Pak ya? Naik Loren, Arion, ya kan? Itu zaman saya SMA dulu tuh, waduh, ya, Layutan. Nah, coba supirnya biasanya kasar gitu Pak. Tapi kalau keneknya bilang, kiri, bir, orang hamil bir, tuh supir ngeremnya pelan-pelan loh Pak. Betul nggak Pak? Dia yang kasar, orang terminal, tetapi tiba-tiba dia jadi halus. Itu Allah yang ngasih Pak. Dia ngeremnya pelan-pelan. Kalau istilahnya pesawat soft landing Pak ya, enak. Siapa yang nyuruh dia itu begitu? Allah yang gerakkan hatinya. Orang hamil
pelan-pelan turunnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh alias rahim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita ini dari nutfah dan terakhir menjadi jifah kalau dalam bahasa Arab. Nutfah itu artinya sperma, dan jifah itu adalah jenazah, Pak. Suatu saat kan air itu ada tingkat-tingkatan derajatnya, Pak. Misalnya office boy kita nih, ada kopi tumpah, Din, lap Din, dengan serta-merta dia. Air teh tumpah, Din lap Din, dengan serta-merta. Air kencing tumpah di situ, Pak, itu raut mukanya udah berbeda. Siapa yang kencing di sini, Pak? Ya kan? Ada WC dong kencing di sini. Orang nggak beres ini kan? Dia ngelapnya itu dengan mimik wajah yang tidak menyenangkan, tidak enak wajah. Karena kedudukan air itu derajatnya turun. Apalagi mohon maaf, Pak, di meja ada air mani, Pak. Terus Din, lap itu Din. Dia pasti ngamuk dia, Pak. Kok saya yang disuruh? Emang ada yang lain? Gitu kan, Pak. Kenapa? Karena kedudukan derajat air itu sudah dianggapnya sudah bukan sekedar najis tapi menjijikkan loh, Pak. Ya kan, Pak? Siapa sih yang buang-buang di sini? Emang dia doang apa yang punya? Kan gitu, Pak ya? Ketahuilah oleh kita, Din, lu tuh dari gituan. Bagus aja lu gak dijadiin kecoa sama Allah, ya kan? Lu dijadiin orang, bekumis, badannya bagus, jenggotan, rambutnya keriting, badannya bagus. Tadinya lu gituan. Masya Allah, itu ayat yang tadi disampaikan oleh Ustadz yang jadi imam. Fal yang duril insanu apa? Fal yang duril insanu mimma indafi. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Betul, Pak? Terusannya gimana, Ustadz Mahroji? Fal yang duril insanu mimma, terus mimma indafi yakhruju minal sulbi wa tara'i. Kamu tuh keluar dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Luar biasa itu. Karena kita ini ditempatkan di rahim, nih mohon maaf, jangan main-main dengan rahim. Jangan main-main dengan rahim. Termasuk juga banyak perempuan-perempuan yang jualan rahim loh. Betul Pak ya? Jualan rahim. Main-main dengan rahim. Boleh kita itu menikmati, ya, tetapi dengan syarat harus ada akad nikah.
ijab kabul. Syaratnya 5. Pertama, harus ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Kedua, harus ada 2 orang saksi. Ketiga, harus ada seorang wali. Keempat, harus ada mahar atau mas kawin. Kelima, harus ada ijab dan qabul. Ijab itu adalah ucapan wali. Wahai Ustadz Mahroji, misalnya, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan anakku Fatimah Az-Zahra dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Bukan seperangkat alat sholat ya. Itu ijab namanya. Kalau pengantinnya berbahasa Arab, cuman ngomongnya qabil tuh, kholas, selesai. Kalau pengantinnya bahasa Indonesia, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah Az-Zahra binti Fulan dengan mas kawin tersebut di atas. Tunai. Yang tadinya orang lain jadi istri tercinta. Status hukumnya berubah. Yang tadinya haram untuk dua-duaan, setelah ijab qabul itu status hukumnya berubah menjadi halal dua-duaan. Tadinya maksiat berdua-duaan, sekarang jadi ibadah dua-duaan. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita udah ngalamin masa nikah. Tinggal anak-anak muda kita ini kita giring untuk kalau mereka sudah senang akrab sama anak perempuan, ya kita lamar Pak, datangi kedua orang tuanya itu, diminta mau nggak jadi istri saya, ya kan? Ayatnya nih banyak sebetulnya Pak, tapi kata Pak Ustadz Mahroji dibatasi dengan apa namanya waktu suruh Bapak sekalian. Nah, karena untuk bicara rahim itu peran seorang ibu luar biasa, sehingga Nabi Muhammad SAW ditanya, ya, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amala ahabbu ilallahi azza wa jalla. Saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala, Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu, Pak, nomor 1. Nomor 2, qultu summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Summa birrul walidain. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ditanya lagi Pak ya di hadis yang lain, siapakah yang aku harus hormati di dunia ini ya Rasulullah? Ummuka, ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Baru yang selanjutnya bapak. Kita nggak boleh ngiri Pak, karena ibu kita kan perempuan juga, ya kan? Summa ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Summa jihad fisabilillah, kemudian jihad fisabilillah. Rasulullah juga menekankan ridha Rabbi biridhal walidi. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Wasahatu Rabbi sahatil walidi. Marah murka Allah tergantung marah atau murka orang tua. Kelihatan gambarnya Pak ya? Ini kalau suasana di Makkah, Madinah, banyak kita lihat orang-orang Arab itu menggendong ibunya.
diajak tawa, ya Pak ya, diajak sa'i, digendong, bahkan sampai di wukuf digendong. Dan orang Arab tuh kan ibunya berat-berat, Pak. 100 kilo, 90 kilo. Kalau mak kita kan 48. Enak kalau mak kita, itu juga capek, ya kan? Kita lihat nih Pak SBY dengan ibunya, ya kan? Ini Bung Karno dengan ibunya. Saya senang ini Pak menyampilkan tokoh-tokoh besar yang dia dihormati orang di seluruh dunia, tapi dia santun kepada ibunya. Kok kita yang bukan siapa-siapa gitu Pak ya, sama ibunya petantang petenteng. Mak goblok amat sih, WA aja kagak ngerti. Lah ini bukan zaman mak lo, ini zaman gitu Pak. Mak kita dibilang goblok, kagak ngerti nih mak. Ya kalau nggak ada mak yang goblok, lo gak jadi sarjana. Karena ada dia tuh perjuangannya. Kadang jadi tukang pecel, tukang nasi uduk. Kan banyak orang-orang yang tercipta jadi sarjana-sarjana dan orang besar. Gara-gara sentuhan ibunya yang wanita desa biasa-biasa. Nah, Bapak-bapak, alam yang ketiga adalah alam dunia. Inilah kita, Pak. Setelah kita 9 bulan 10 hari, kita keluar. Siapapun orang kalau jadi bayi itu kan keluarnya nangis, Pak. Bing Slamet pelawak, keluarnya kan nangis, Pak. Benyamin S pelawak, keluarnya kan nangis Pak. Pelawak sekarang siapa nih misalnya Sule, kan keluarnya nangis. Nggak ada begitu keluar dari perut ibunya, hahaha, nggak ada, nggak ada. Ini anak jin nih jangan-jangan. Takut maknya kan nangis. Makanya Ali bin Abi Thalib itu berkata, apa yang akan aku kabarkan kepadamu tentang dunia? Dunia itu diawali dengan tangisan. Di tengah-tengahnya adalah kelelahan dan berakhir dengan kepunahan, Bapak sekalian. Semua orang kan nangis, Pak. Nanti di tengah-tengah kelelahan, habis belajar lelah, habis kerja lelah, habis dagang lelah, habis ngapain aja lelah, dan berakhir dengan kepunahan. Kemana Bung Karno? Udah punah, menuju ke alam punah. Udah nggak terlihat lagi, udah nggak terlihat lagi. Makanya istilah sholat goib itu bayar. Sholat goib kan, goib itu tidak terlihat. Ada teman kita meninggal di mana-mana, terus kita sholat goib di sini, Pak. Karena jenazahnya tidak terlihat. Jenazahnya tidak terlihat. Bapak-bapak perlu juga mengetahui sholat goib yang terbesar sepanjang masa hari ini adalah kepada Ismail Haniyeh. Itu sholat goibnya 700 juta kaum muslimin muslimat. 700 juta, 3 kali penduduk Indonesia. Luar biasa. Kita ini Pak ya, bapak-bapak nih, suatu saat kan kita akan diletakkan orang di depan itu Pak ya. Biasanya Pak ya, keranda kita di situ. Baik yang nggak pernah masuk masjid. Kalau bapak-bapak kan di situ tuh, suatu saat ini masjid kan bisa nangis lah Pak. Kira-kira masjid bisa nangis nggak Pak? Bulan aja bisa ngomong, apalagi masjid. Ya Allah,
salah satu penduduk setia sudah kau panggil ya Allah, kan begitu. Tapi kalau yang nggak pernah datang ke masjid, kan pasti suatu saat membutuhkan masjid, Pak. Kata masjid, ya Tom, giliran udah jadi bangke lo baru kesini. Dulu waktu muda kemana? Dulu waktu sehat kemana? Waktu kuasa kemana? Waktu kaya kemana? Kan pasti dia akan digotong orang kesini. Di daerah saya ada masjid Istiqomah. Lari pagi kuat 10 kilo. Ya Pak ya? Lari pagi 10 kilo Pak, banyak orang tua. Apalagi sepedahan bisa puluhan kilo lagi. Dari Depok bisa ke Puncak Pak, kuat. Tapi ke masjid 100 meter kagak kuat. 100 meter nggak kuat. Apa nunggu tetangga dulu yang potong? Kata seorang ibu, ya kan? Kamu udah ke Korea, udah ke Jepang, udah naik gunung Kilimanjaro di Afrika, udah datang ke Niagara, udah datang ke piramid tuh di Mesir. Tapi ibu nggak lihat kamu ke masjid yang dekat rumah kita. Ternyata perjalanan paling jauh dan paling berat itu ke masjid loh. Orang ke Kilimanjaro pakai paspor, pakai visa, pakai segala macam duit, mau ke Hawaii, mau ke Hong Kong, mau. Yang pakai duit nih Pak, yang pakai paspor, pakai surat-surat dokumentasi dan lain-lain. Ke masjid kan nggak pakai apa-apa kita Pak. Yang penting punya sendal aja, kayak sarung, kayak baju koko, datang sini udah aman tuh urusan, ya kan? Saya takut mah, ntar sepatu saya hilang di masjid, sendal saya hilang di masjid. Kalau sepatu hilang, sendal hilang di masjid, itu musibah kecil Pak, musibah kecil. Musibah besar kata emaknya, gue lihat sepatu lo belum pernah parkir di masjid, sendal lo belum pernah parkir di masjid. Ini udah kelar Pak Ustaz, udah bayar. Nah, alam dunia ada di surat Ali Imran ayat 14, dan mungkin nanti disuruh oleh Ustadz Makhroji for next time katanya. Zuyinna linasi hubusawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqamtarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan pada apa-apa yang dia ingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Dan itulah kesenangan hidup di dunia. Dari zaman Nabi sampai menjelang kiamat, kesenangan dunia sekitar ini. Dan di sisi Allah lah ada tempat kembali yang baik, yaitu surga yang mengalahkan ini. Baik Bapak-Bapak sekalian, kapan-kapan kalau umur kita panjang, kita akan bertemu lagi melanjutkan bahasan alam dunia, alam kubur, dan alam akhir. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datangnya dari kebodohan saya. Semoga Allah akan mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wattaqullaha mastata'tum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان